sudah larut sebentar yang mulia. Setelah berdoa, Biksu Tong memberikan pencerahan agar Patkai mau bertobat sebelum terlambat. Namun, ia tetap menentang keras bahwa dirinya bukanlah Chu Patkai, murid Biksu Tong. Mereka pun olok melihat kelakuan Patkai yang masih tamak akan harta juga wanita. Anda harus kembali kepada Buddha. Kak, sekarang kau harus bertobat. Bertobatlah sekarang selagi masih bisa. Aku sama sekali bukan mantan muridmu. Ketika hari mulai pagi, Biksu Tong pun melempar Abu Patkai di lautan. Ia pun mengajak kucing pergi dan katanya ia harus menunggu seseorang. Guru, Kak Patkai hari ini menikah. Sementara di kerajaan terlihat orang-orang menyampaikan ucapan selamat pada sang raja atas pernikahan putrinya. Di sana juga terlihat Biksu Tong juga Wuching hadir di pesta tersebut. Tak lama kemudian pengawal pun datang, di mana ia mengabarkan bahwa calon menantunya kini hilang entah kemana. Mana menantuku? Kenapa dia bisa hilang? Aduh, mungkin dia jalan-jalan di luar. Kerahkan orang sebanyak mungkin. Aku ingin dia ditemukan. Waktunya sudah lewat. Betul. Mungkin terjadi sesuatu. Sampai waktu pernikahan pun kini sudah lewat, namun Tuan Pendekar belum juga ditemukan. Raja pun berdalih pada para tamu bahwa menantunya sedang kurang sehat, sehingga acara pun diundur. Menantuku agak kurang sehat. Dalam kepanikan sang raja, Biksu Tong pun angkat bicara bahwa ia juga putrinya tak perlu menunggu lagi. Mungkin dia akan kembali. Ia tak akan ingkar janji. Tuan Putri tidak perlu menunggu lagi. Semua sudah ditakdirkan. Tiba-tiba Tuan Pendekar pun datang dan ia siap menikahi Tuan Putri. Tak banyak buang waktu, raja pun langsung mengajak mereka melakukan upacara pernikahan. Hal ini membuat Biksu Tong juga Wuching sakit hati melihat kelakuan Patkai. Namun acara harus dihentikan karena secara mengejutkan tiba-tiba Ayah! Anakku! Kakak! Guru, aku tak mengerti. Aku sudah membunuhnya. ya itu adalah pangeran yang selama ini hilang. Namun aslinya sang pangeran telah tewas dan yang datang adalah siluman tengkorak putih yang akan mengacau. Wuching pun heran melihatnya, begitu pula dengan Biksu Tong juga Patkai. Ketika melihat Biksu Tong, sang pangeran histeris agar ia dibunuh, lalu ia pun pingsan. Jangan khawatir yang mulia, tubuhnya lemah, tapi tak ada luka yang serius. Ketika terbangun dari pingsannya, pangeran pun mengatakan bahwa dirinya selama 5 tahun ini diculik oleh siluman beruang hitam. Siluman itu pula yang telah membunuh Biksu Tong juga Wuching. Setelah itu ia merubah wujudnya menjadi Biksu Tong juga Wuching. Dan intinya ia membuat cerita bahwa Biksu Tong yang ada kini adalah siluman beruang hitam, karena Biksu Tong yang asli sudah tewas dimakan oleh siluman beruang. Siluman beruang itu telah menangkap 2 biksu Buddha, namanya Tong Samcong, memangsa kedua orang malang itu, menyamar jadi biksu itu. Aku takut kita akan dibunuhnya. Mendengar cerita tersebut, raja pun panik. Namun Tuan Putri mengusulkan agar ia meminta bantuan pada Tuan Pendekar untuk mengalahkan siluman beruang. Patkai pun bingung dibuatnya karena jelas-jelas itu adalah Biksu Tong, bukanlah siluman beruang. Namun karena raja memohon juga akan langsung mengangkat Patkai menjadi raja setelah membunuh siluman beruang, ia pun menyanggupinya dengan mengulur waktu dan berpura-pura harus membuat rencana yang sangat matang. Kita harus membuat rencana dulu. Bukannya aku tidak mau. Jika kau menyanggupinya, aku akan... Raja yang mementingkan keselamatan negerinya, ia pun mendesak Patkai agar segera membunuh siluman tersebut dengan bantuan 29.000 prajurit pilihan dari kerajaan. Kuperintahkan kau membawa prajurit pilihan kita. Baik yang mulia. Beralih pada sang pangeran, di mana kini terlihat siluman tengkorak keluar dari tubuhnya. Rupanya ia berencana agar Tong Samcong saling membunuh dengan murid-muridnya. Biksu Tong sendiri dibuat bingung bersama Wuching karena jelas-jelas pangeran telah mati, dan tiba-tiba datanglah siluman tengkorak yang dendam pada mereka. Wuching pun sekuat tenaga melawan siluman tersebut dan menyuruh Biksu Tong untuk mencari Patkai. Sialnya, ilmu Wuching yang tak seberapa ia pun dikalahkan dengan mudah oleh siluman tengkorak. Bunuh suamiku! Kau harus membayarnya! Guru, carikan Patkai. Hati-hati. Biksu Tong yang lari keluar kerajaan, ia pun dicegat siluman tengkorak, dan ketika Biksu Tong akan dihabisinya, datanglah Wuching yang kini sedang terluka parah. Namun dengan mudah Wuching pun dihajar kembali oleh siluman tengkorak.
Ia pun mengubah Tom Sancong menjadi seekor beruang hitam. Kalian berdua membunuh orang yang paling kucintai. Beralih pada Patkai bersama para pengawal kerajaan yang akan segera menangkap siluman beruang. Patkai meminta para pengawal menunggunya, sedangkan ia sendirian akan masuk untuk berbicara pada Biksu Tong juga Wuching. Ingat, tidak seorang pun boleh masuk, paham? Guru! Guru! Ketika melihat Wuching terkapar di hadapan beruang hitam, Patkai pun menghajar beruang tersebut, lalu menanyakan gurunya pada Wuching. Karena Wuching terluka parah, ia pun berniat mengatakan bahwa beruang itu adalah gurunya. Namun karena lukanya ia pun tak mampu mengatakannya, sampai Patkai pun keburu emosi lalu menghajar beruang tersebut yang ia pikir telah membunuh gurunya. Kamu bunuh guruku! Kamu bunuh guruku! Wuching pun sakit melihat gurunya dipukuli oleh Patkai, sedangkan ia tak mampu menjelaskan bahwa itu sebenarnya adalah gurunya. Ketika Patkai hendak membunuh beruang tersebut, Wuching pun menghalanginya sampai ia pun harus tewas di tangan Patkai. Aku mau balas dendam. Setelah Wuching tewas, Patkai pun merasa sangat bersalah karena ia pikir gurunya telah tewas. Ia pun memutuskan untuk bunuh diri dengan cara gantung diri. Namun, ia dicegah oleh Pangeran Naga Laut Barat yang selama ini menjadi kuda putih yang selalu Biksu Tong tunggangi selama perjalanan ke barat. Aku ingin mati, pergi kau, jangan lagi aku. Kakak, kau baik-baik saja kan? Pangeran Naga Laut mengatakan semuanya termasuk Pangeran Gajah Pusaka yang sebenarnya adalah siluman tengkorak. Ia juga mengatakan pada Patkai bahwa gurunya masih hidup dan ia adalah beruang yang Patkai pukuli. Mendengar hal itu, Patkai pun sadar bahwa tadi Wuching berusaha mencegahnya karena ia memukuli gurunya sendiri. Kita harus segera menolongnya. Aku mohon, tolonglah guru, Kak. Kakak, tolonglah guru, Kak. Patkai yang sadar akan kemampuannya yang tak seberapa, ia pun pergi ke Gunung Huaguo untuk meminta bantuan pada Sun Wukong. Namun ia juga tahu bahwa ia telah jahat pada Sun Gokong, sehingga ia datang ke hadapan Gokong dengan menyamar menjadi Wuching. Patkai yang menyamar menjadi Wuching menceritakan semuanya termasuk kondisi gurunya. Namun ia membalikan bahwa Patkai yang mati membela gurunya, sedangkan ia alias Wuching lah yang telah membunuh Patkai. Setelah Gokong memaafkan Patkai, Wuching pun kembali ke wujud aslinya yaitu Chu Patkai, lalu mengatakan kejadian yang sebenarnya termasuk alasan ia menyamar menjadi Wuching. Setelah itu ia mengajak Gokong untuk segera menolong gurunya karena itu lebih penting. Setelah itu Patkai pasrah dihukum Gokong jika gurunya telah Gokong selamatkan. Kakak, guru sedang terancam bahaya. Kakak harus tolong guru, jika tidak. Beralih ke kerajaan di mana terlihat beruang hitam sedang diikat di dalam penjara. Tak lama kemudian Gokong pun datang dan akan segera melepaskan beruang tersebut. Namun tiba-tiba beruang itu menghajar Gokong sampai pingsan dan ternyata beruang tersebut adalah siluman tengkorak putih. Siluman tengkorak putih pun kegirangan karena ia pikir telah membunuh Sun Gokong dengan sangat mudah. Ketika Patkai datang, ia pun heran karena Gokong bisa semudah itu dikalahkan. Karena terlalu marah, Patkai pun menantang siluman tengkorak untuk membalaskan kematian saudara-saudaranya. Makan saja. Mulai sekarang aku akan menghadapi semua dengan jantan. Kakak, aku amat bangga padamu. Terima kasih. Kau kurang milih. Gokong pun menghajar siluman tengkorak lalu menyuruh Patkai mencari gurunya. Gokong mengikuti siluman tengkorak yang kini bersama jasad suaminya. Tak banyak buang waktu, Gokong pun menghajarnya sampai siluman tengkorak pun kini telah tiada dan hanya tinggal nama. Aku sudah temukan guru. Beralih pada Patkai yang kini sudah menemukan gurunya, Biksu Tong terlihat sangat gembira melihat kedatangan Patkai yang mau bertobat. Setelah Biksu Tong memaafkannya, Patkai pun bangun lalu Gokong pun meminta maaf pada Biksu Tong. Di sini Biksu Tong mengakui bahwa ialah yang salah karena tidak mau mendengarkan perkataan dari Sun Gokong. Akulah yang salah. Aku bodoh. Seharusnya aku dengarkan nasihatmu.